Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses rekrutmen tenaga pendamping lokal desa seluruh Indonesia, di mana ada beberapa kejanggalan yang mana dalam proses tahapan seleksi atau perekrutan pendamping lokal desa di seluruh Nusantara, itu di mana pertama dalam tahapan proses seleksi mulai dari tanggal 19 November sampai dengan tanggal 24 November tahun 2021, itu tahapan pemasukan berkas calon pendamping lokal desa dan pengumuman seleksi berkas calon pendamping lokal desa tahun 2021 itu tepat pada tanggal 28 November tahun 2021 dengan para peserta yang memenuhi syarat persyaratan dan kriteria serta kualifikasi yang ditentukan oleh panitia seleksi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta Pusat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian Desa, di mana pada tahapan tersebut para pendamping lokal desa di mana mereka harus memenuhi ketentuan persyaratan dan kualifikasi itu. Dan dalam tahapan seleksi selanjutnya yaitu seleksi tes tertulis dibebankan atau ditindaklanjuti oleh pihak-pihak akademisi dari universitas-universitas yang ada di masing-masing wilayah provinsi yang ada di seluruh Indonesia pada 34 provinsi itu untuk menyelenggarakan tahapan seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Namun dalam tahapan seleksi tersebut di mana ada hal-hal yang kurang transparan dan kurangnya ada penjelasan, informasi dan penjelasan secara lengkap kepada calon pendamping lokal desa di seluruh Nusantara atau Indonesia, di mana pada saat mereka melakukan tahapan tes tertulis minimal ada video-video atau penjelasan dari panitia seleksi yang ada dari pihak akademisi di masing-masing kampus yang ada di seluruh provinsi untuk memberikan simulasi kepada calon PLD di masing-masing wilayah, sehingga mereka memahami tahapan proses seleksi pendamping lokal desa secara transparan, baik seleksi tertulis maupun seleksi wawancara, sehingga mereka mudah untuk mengupdate informasi terkait dengan tahapan seleksi-seleksi tersebut. Di mana di sini kan diharuskan sesuai dengan hal-hal penjelasan-penjelasan sebelumnya, diharuskan untuk calon pendamping lokal desa mengikuti tes tertulis dalam tahapan pengerjaan soal, diharuskan bersamaan dengan mengikuti tahapan via SOM, sehingga dalam proses tahapan tes tertulis itu tidak ada indikasi atau kecurangan, melakukan penyontekan ataupun bantuan-bantuan dari pihak kedua atau ketiga yang ada di sebelah kiri kanan calon pendamping lokal desa. Sehingga bagian ini menjadi penting untuk panitia khusus yang ada di pihak akademisi di masing-masing wilayah untuk bagaimana bisa melakukan penjelasan informasi secara online kepada calon pendamping lokal desa sehingga bisa mengikuti informasi itu, sehingga tidak ada lagi tes-tes ulang secara baik tes tertulis yang sudah melakukan pengulangan secara 2 kali maupun sekarang yang ketiga kali tes tertulis untuk pendamping lokal desa khusus dari mahasiswa calon pendamping lokal desa dari Provinsi Papua dan Papua Barat yang menggunakan situs web dari Universitas Cendrawasih Jayapura secara online atau daring, yang sekarang sudah melakukan tes ulang 2 kali atau sudah 2 kali. Jadi pada kesempatan kali ini kami berharap supaya
pada kesempatan ini untuk nanti tes tertulis dan tes wawancara itu bisa secepatnya panitia dari pihak akademisi mengupdate atau memberikan penjelasan atau berupa video-video simulasi dalam penggunaan aplikasi ataupun situs web dari e-learning pada situs web Universitas Cenderawasih di Jayapura. Itu yang menjadi harapan kami sehingga hasil perekrutan ini benar-benar optimal, benar-benar maksimal sehingga menghasilkan pendamping-pendamping lokal desa yang profesional, yang berkompetensi, yang mampu untuk bisa menjalankan tugas sesuai dengan harapan ekspektasi yang diharapkan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi di Jakarta dalam mendampingi masyarakat maupun pemerintah desa atau kampung yang ada di masing-masing daerah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa dalam hal ini dari pihak akademisi untuk bisa menindaklanjuti informasi yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.